Aduh, ini dia nih yang sangat disayangkan ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tolong diatur ya supaya ada ya. Apa ya? Ya pada saat itu ya aku tetap harus bersyukur aja gitu karena punya kesempatan itu ya. Walaupun ngelihat aduh anak-anak muda ini keren banget sih bisa kepanggil dari muda gitu ya mikirnya. Memang manusia itu bisa lihat kalau satu gelas isi air setengah, mau lihat itu isinya ada setengah atau cuman setengah, itu kan pilihannya, perspektif. Wah, mikirnya pertama seneng banget, kedua ke Korea lagi, jalan-jalan gratis. Kembali lagi di Bahas Basket Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu di wanita cantik. Siapa wanita ini sehingga kita undang ke sini? Pernah main di Popnas. Oke. Pernah main di Pomnas. Oke. Pernah main di PON. Oke. Pemain profesional Banyak ya? WNBL. Waduh. WIBL. Semua. Siapa sih Didi? Aduh. The one and only Helena Tumbelaka. Yeay. Halo semua. Hai John. Hai Adit. Adi. Yo. Boleh kenalan dulu kali Kak nama gitu. Kenal. Emang perlu? Iya. Nanti jadi pebasket sombong yuk. Nama aku Helena. Nama panjangnya Helena Maria Elizabeth Tumbelaka panjangnya. Umur 29 tahun ini dan saat ini bekerja di salah satu stasiun TV di Jakarta. Oke. Gitu sih. Apalagi yang perlu aku kenalin? Kayaknya udah terkenal banget sih sebenarnya. Aduh. Udah tahu semua lah ya. Iya, udah tahu semua. Kalau seputar basketnya kita obrolin aja. Iya. Tapi sebelum itu Kak, kita mau bahas IBL sedikit dulu ya. Iya, biasa. Mumpung lagi awal-awal nih pasti kita bahas IBL dulu. Boleh. Okay. Iya. Gimana? Oke. Kalau Kakak sendiri punya tim favorit gak di IBL yang sekarang nih? Kalau aku perhatiin ya sekarang lebih rata ya. Maksudnya jadi pemain-pemainnya tuh jadi lebih kompetitif gitu kalau menurut aku ya. Karena kan kemarin aja SM lawan Bali United ya. Itu wah tipis sampai akhir. Detik-detik terakhir aja jadi kayak wah menarik banget, padahal Bali United kan ini baru muncul kan. Dan SM ini kan bisa dibilang juara bertahan lah ya. Iya. Beberapa kali juara. Jadi kalau dibilang menarik gitu, kompetitif juga mungkin karena di dalam satu bubble ya ceritanya bubble gitu. Mungkin mereka jadi kayak lebih kompetitif gitu ya karena selalu di situ bareng-bareng. Ya bayangin aja kalau setiap hari bareng-barengan kita kan pasti kan build chemistry satu sama lain gitu, juga semangat. Gue udah ninggalin keluarga sebulan nih misalnya kan. Jadi kayak give it all gitu. Jadi kalau buat aku sih menarik ya, memang sedihnya nggak bisa ditonton langsung aja sih gitu kali ya. Gitu. Kalau tim favorit? Oh iya, tim favorit SM lah. Jadi kalau gue Pelita Jaya, kalau dia Satria SM. Muda. Skornya udah 2-1 nih, bintang tamu udah pilih SM 2 kali. Baru satu kali PJ. Favorit ya? Tapi kalau mau yang lain juga gak apa-apa sih. Aku itu seneng dua-duanya jago. SM, Pelita Jaya tuh jago. Jadi sebenarnya rata-rata kalau jago pasti favorit gak sih? Cuman aku dukung Prawira Bandung. Ada Abraham juga dia. Wow. Dia hasilnya gila, itu harus dicontoh banget sih. Mantan MVP ya? Iya. Prawira Bandung juga sekarang lagi masuk ke Iya, makanya masuk playoff juga. Iya, kan. playoff betul. Ketemu siapa ya Prawira Bandung tuh? West Bandit. Kalau dari ini Kak, untuk kan Kakak pernah main di Sri Kandi ya. Kalau untuk tim Sri Kandi sendiri ini sebenarnya bagaimana sih? Apakah ada info-info bocoran pertandingan akan muncul lagi atau bagaimana nih? Ngelihat IBL udah jalan yang cowok nih. Aduh, ini dia nih yang sangat disayangkan ya teman-teman semua ya. Sampai saat ini jujur aja aku belum ada bocoran ya. Ya ada sih bocoran, sampai saat ini belum ada kabar gitu. Bocorannya tidak ada kabar guys. Bocorannya tidak ada kabar sampai hari ini. Memang masih digarap kali ya untuk situasi seperti ini, dan juga
terlebih tim-tim wanita kan kalau cowok waktu kemarin walaupun mereka sempat berhenti lama ya, tapi mereka tetap lakuin bagian mereka ya. Tapi kalau tim putri gitu. Ini sedikit gitu yang masih tetap jalan, tetap latihan bareng gitu, nggak banyak. Apalagi SDM putri kan sedikit dan rata-rata mereka dari kota-kota berbeda gitu. Jadi rata-rata mereka kembali ke daerah masing-masing. Jadi sangat sulit. Apalagi saat ini mereka pada fokus untuk PON 2021 ini sih yang akan datang kan. Jadi memang semoga gak diundur lagi tapi ya. Iya, mudah-mudahan gak diundur lagi. Oktober atau November gitu ya? Iya. Kalau nggak salah. Nah jadi memang untuk saat ini sangat disayangkan Sri Kandi kayaknya belum ada kabar sih. Gitu. Jadi kan kalau kan udah banyak ya pemain-pemain yang udah pengen main juga tuh, udah banyak lumayan lah, lama kan. aja pengen main loh. Banyak lah, maksudnya apalagi saat disayangkan pada pemain-pemain muda gitu kan, kalau mereka punya potensi yang mungkin mereka pada waktu 2020 kemarin lagi baru masuk, baru mulai, iya banyak ya, banyak. Baru bermimpi kan untuk kesana, ya tiba-tiba COVID. Pasti banget gitu kan, apalagi sebagai mantan pemain juga dulu ketika kompetisi putri kan sempat berhenti tuh. Nah bersyukurnya aku waktu baru menjajaki tiba-tiba diadakan lagi. Jadi memang itu seneng banget gitu. Jadi kebayang sih kalau misalnya mereka yang bayangin aja dari SMP nih udah wah mau ke Sri Kandi, mau ke IBL mungkin, WNBL mungkin yang mereka aim gitu. Terus tiba-tiba pandemi dan semuanya diberhenti gitu dan nggak ada kejelasan gitu ya. Jadi aku juga mudah-mudahan bagi bapak-bapak, ibu-ibu supaya tolong diatur ya supaya ada ya. Pasti kan kendalanya juga selain situasi juga pasti keuangan lah ya. Jadi ya bagi betul. yang berbaik hati. Berarti Sri Kandi sama WIBL ini beda manajemen ya? Oh beda banget. Untuk ininya sendiri, gengsinya sendiri lebih tinggi mana nih? Sri Kandi apa WIBL? Atau semuanya sama-sama bergengsi karena mereka tidak berjalan bersamaan kalau gitu. Karena keduanya dalam posisi yang sama, liga profesional tertinggi gitu kan. Tapi memang beda kemasan ya kalau dibilang. Ya kalau ditanya gimana serunya, ya seru di lapangan ya. Tapi memang secara kemasan ya karena IBL, WIBL, WNBL kan itu kan dikemas dari pertandingan laki-laki gitu. Mereka lebih siap kalau bisa dibilang. Tapi kalau Sri Kandi sendiri, aku nggak bilang jelek, nggak, mereka berusaha untuk jadi semakin lebih baik dan ini 2020 tuh udah jadi makin canggih gitu sebenarnya ya. Kita berhenti gitu. Jadi kayak aku juga tahu banget karena perjalanan Sri Kandi ini kan awalnya dari para pemilik owner tim yang pada waktu itu memang punya hati untuk biar pemainnya masih bisa main. Karena kan Sri Kandi sendiri dimulai 2017 deh kayaknya ya. Pakai nama Sri Kandi itu 2016 tuh cuman pertandingan yang jadi kita sebutnya pertandingan jadi misalnya nih Merpati Bali mau bikin. Ya udah Merpati Cup gitu. Iya Merpati Cup, terus Surabaya Cup gitu. Nah akhirnya setelah berembuk dijadikanlah Sri Kandi pada waktu itu. Jadi kalau buat aku memang mereka ini berusaha gitu untuk bangun lagi. Sedih banget gak sih yang baru dibangun berhenti lagi. Jadi memang ya gitu deh. Iya. Apakah Sri Kandi itu muncul mungkin karena ada kesenjangan antara pertandingan pria sama wanita mungkin gitu Kak, atau gimana? Ya pasti kan sensitif nih pertanyaan sebagai wanita ya. Iya maksudnya apa juga. Woman empowering. Biar setara gitu loh. Ya sebenarnya kan memang kenapa sih pertandingan Liga Putri akhirnya terpisah? Karena kita pada waktu itu kan waktu gabung sama IBL, WNBL itu pertandingan kayak jam 9 pagi, jam 11 pagi gitu. Jadi sedikit penontonnya yang bener-bener emang kayak mungkin keluarga semua. Dan waktu itu mungkin posting di YouTube belum terlalu gencar ya. Sehingga mungkin di TV juga orang ya nggak banyak yang kesana gitu. Awareness tentang basket putri sendiri pun pada waktu itu kan masih dibangun gitu. Karena kan kita mulai 2012 yang pertama banget itu WNBL itu kan dimulai 2012 gitu. Nah, itu pun masih ibaratnya masih
pre gitu, jadi dicoba-coba. Akhirnya baru dijadikan benar-benar WNBL tuh 2012-2013 seasonnya. Jadi mungkin sebelumnya 2011-2012 ya. Nah di situ memang baru nih warga Indonesia tuh lihat, oh ada pertandingan putri lagi gitu kan, baru dibangun lagi. Dan kurang banget berarti. Iya 2012-2013 itu. Karena aku inget banget 2012 itu season pertamaku lah di liga profesional. Itu baru banget kelar kuliah atau gimana? Pada waktu itu baru kuliah. Oh baru kuliah udah, oke. Ya saya lupa dia pemain profesional guys. Baru kuliah 2000. Jadi gini, aku sebenarnya kuliahnya 2010, tapi karena satu dan lain hal pindah ulang lagi 2012. Jadi 2012 itu memang baru mulai lagi. Dan aku lihat banget gimana penonton Indonesia ya. Mungkin kalian juga gitu yang dulunya nggak tahu pemain putri ada apa enggak, pemain basket putri apakah seru apa enggak gitu. Ya ada gitu, sekarang ada. Dan apalagi dapat perak di 2015 kalau nggak salah ya. 2015 SEA Games putri basket dapat perak. Sebenarnya banyak pemain yang oke juga. Banyak banget potensi. Pemain yang banyak. Apalagi nih, makanya ini sangat disayangkan banget karena ini justru sampai sekarang kan karena aku umurnya udah semakin tua, jadi aku lihat nih perkembangannya yang aku kan cukup lama ya dibilang stay di liga profesional karena rata-rata mereka mungkin kuliah abis itu kayak udah deh setahun 2 tahun berhenti gitu biasanya. Nah karena aku ikutin banget, jadi lihat pemain muda yang bertumbuh juga, wah itu jauh lebih keren-keren sih daripada angkatanku gitu. Tapi sayangnya gak ya kayak wadahnya nggak ada. Gimana nih gitu. Apalagi wadahnya tuh sekarang 14 tahun, 16 tahun mau nasional, mau Asia itu tuh ada. Iya. Banyak banget dan banyak orang yang mau gitu untuk memfasilitasi. Jadi memang mudah-mudahan ya bisa cepat ada. Iya semoga sih ya. Biar nggak ada kesenjangan juga gitu kan. Ya, jadi kesenjangan tuh pasti ada sih menurut aku, karena ya secara gender juga pasti kita kan bener-bener. Ya mau bilang apa, lihat aja yang tertinggi WNBA sama NBA kan juga tetap aja ada kesenjangan. Iya, betul. Tapi marketnya sendiri-sendiri gitu, karena di sana juga udah berkembang banget, jadi ya beda lah di sini. Di sana kan juga bisa menunjang kehidupan ya. Kalau di sini kan apalagi cewek. Di sini kasihan sih jatuhnya, karena waktu itu pernah nonton Sri Kandi juga waktu sebelum pandemi mulai. Langsung nih nonton langsung. Iya nonton langsung yang di Kuningan. Merpati Bali waktu itu nonton main. Yang nonton memang cuma sedikit bisa dihitung. Beda sama kita. Sama lu jadi berapa? Iya jam 4 sore itu udah jam 4 sama lu jadi berapa sama lu? Jadi berapa orang? Kita nonton pertandingan cowok memang jauh. Gitu, kurangnya support kan pasti. Kembali lagi duitnya juga mungkin gak ada lagi, kasihan juga. Betul. Karena juga mungkin dari pembelian tiket juga terlihat semangat dari manajemen YIBL juga ya. Ya ada nggak sih kesana? Maksudnya yang dulu? Iya yang dulu. Ya dulu kan karena tergabung ya sama Putra, biasanya mereka beli harian gitu jadi bisa. Beli Putra, tapi kan beli dulu Putri tuh langsung. Permasalahannya waktu. Ternyata ketika waktu digeser penontonnya sedikit lebih naik, tapi tetap aja sedikit. Oke deh Kak. Kalau tadi kita udah cerita sedikit tentang liga nih, liga wanita. Terus kalau yang gue sempat baca-baca nih dulunya kakak tuh sebenarnya nggak dilarang nih main olahraga basket nih. Berarti itu gimana tuh? Ini cerita kronologi dulu. Iya waktu kecil tuh sebenarnya dilarang untuk olahraga gitu. Kemarin sempat ngobrol sama mama, terus mama bilang enggak, mama tuh nggak pernah larang. Kamu jangan maaf bilang tante. Enggak, tapi memang karena kondisi, jadi memang bukannya dilarang sih sebenarnya, janganlah olahraga. Tapi memang dari kecil banget aku tuh emang bawaannya tuh tomboy gitu. Dari TK itu tuh emang udah bawaannya beda gitu, olahraga yang pokoknya emang gerak badan gitu suka. Kompetitif lah ya, bisa dibilang gitu. Segala hal yang berbau cowok-cowok tuh suka. Jadi karena waktu kecil ya kronologinya sih sebenarnya jujur aja aku sekarang sih karena puji Tuhan ngerasa sehat gitu, jadi nggak pernah inget-inget tuh waktu kecil kayak gimana. Tapi dulu aku ngobrol sama mama, ternyata waktu kecil, waktu dari bayi tuh emang aku tuh sering bolak-balik rumah sakit karena gampang muntah, terus ternyata ada kelainan darah pada waktu itu. Jadi memang kalau bisa dibilang gejala
ya paling mendekati gejala leukemia ya, karena sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah pada saat itu ya, pada waktu kecil itu. Nah jadi memang pada waktu itu kata mama, kalau aku nggak ngerasa, kata mama itu aku ini gampang pucet, gampang capek gitu, tapi anaknya suka banget lari-lari gitu, aktif gitu. Jadi makanya dia tuh maunya janganlah nggak mendorong ke arah olahraga. Karena pada waktu itu pengen banget jadi pemain bulu tangkis, pengen banget. Oh awalnya pengen main bulu tangkis? Pengen banget. Lihat siapa? Susi Susanti. Oh. Sebenarnya dulu nggak lihat Susi Susanti, cuma denger ada pemain bulu tangkis jago cewek namanya Susi Susanti gitu. Susi Susanti ranking 1 nggak sih dulu? Iya deh, kayaknya dia menang emas di Olimpik ya. Iya. Kalau nonton filmnya ya. Iya gitu. Jadi memang pada waktu itu inget banget TK ke SD mau banget jadi ekskul kan dulu. Ekskul bulu tangkis gak boleh, suruh ikut nari, ya udah. Nari dong, dancer nari boy. Iya aja. Narinya nari adat lagi. Oh, nari tradisional. Gitu. Ya udah, waktu sampai satu kali titiknya adalah ketika dia datang, mamaku datang lihat aku nari, kaku banget. Ya udah kamu main bulu tangkis aja. Itu lucu banget sih, ya udah kamu. Tapi udah diikutin ya nari. Udah kelas 1 naik kelas 2. Tapi bingungnya kan kayak enggak ada bulu tangkis buat anak SD kelas 1 2. Oh, tapi teman-temanku tiap hari bawa raket. So kayak enggak ada, tapi percaya banget sama mamanya emang. Jadi memang kalau dibilang kronologinya kayak gitu, dan sampai akhirnya kelas 4 kenal basket ya mungkin kalau sering baca atau pernah dengar, aku tuh di pelajaran olahraga sih awal mulanya. Di pelajaran olahraga guruku bilang yuk main basket, kita olahraga basket. Apaan tuh? Masukin bola ke ring. Ih gampang banget gitu. Aku inget banget dari pinggir lapangan, aku nggak pernah lupa. Cuman gitu pak, masukin ke ring yang itu gitu. Dan dari situ nggak cinta sih sama basket gitu. Jadi benar-benar kayak langsung wah gue seneng banget sama olahraga ini, nggak tahu kenapa juga gitu. Bulu tangkis langsung dilupain aja gitu. Dan semenjak itu awalnya mama kayak aduh itu olahraga high impact kan, keras, body contact, kontak fisik tangan kaki jadi memang basket tuh full impact banget sih. Kalau dibanding bulu tangkis masih one on one gitu, nggak ada kontak fisik. Jadi pada waktu itu akhirnya mau bilang jangan, akhirnya stop kelas 5 tapi tetap aja mau main gitu. Akhirnya sampai ya udah gitu dikasih kebebasan. Ya diperbolehkan lah. Oh, diizinin sampai akhirnya papa mama ya lihat aku berprestasi di SMP pada waktu itu. Akhirnya ya udah diperbolehkan untuk mengambil jalannya. Berarti turning point-nya gara-gara si Pak Guru itu ya? Iya benar itu. Terima kasih Pak Gurunya. Terima kasih Pak Wardan namanya. Oh Pak Wardan. Kalau nggak disadarkan oleh Bapak itu nggak jadi kayak sekarang. Bukan nggak disadarkan, dikenalkan. Oh dikenalkan. Oh iya betul. Baru selama berjalannya waktu udah pernah main di mana aja nih Kak? Oke, aku awal mula pasti sekolah, klub. Dari klub itu ikut pertandingan nasional waktu itu kelompok umur 14 tahun. Nah di situ awal titik karirku, dan karena bersyukur dapat penghargaan pemain terbaik sama pemain top skor pada waktu itu 14 tahun. Jadi langsung posisi apa? Nggak ngerti dulu posisi apa, pokoknya lari aja masukin bola. Yang penting masuk aja. Bener, 14 tahun dulu tahu apa sih, dan knowledge basket dulu tuh nggak sebagus sekarang YouTube dan sekarang statistik dan sebagainya. Dan sekarang 14 tahun tuh mainnya waduh udah rapi banget nih. Dulu udah main pola ya. Iya, dulu mah taunya terjangnya naik ke atas, bola masuk. Gas. Fast break dulu. Betul banget, apalagi anaknya sekolah lari, tunggu aja di passing. Nah dari situ akhirnya antar klub pasti nasional, dan berjalan waktu popwil antar pelajar tingkat daerah Jakarta. Abis itu lolos masuk popnas nasional. Abis itu dari situ pon dulu pada waktu itu. Jadi memang pon. Nah di situ sempat berhenti karena kuliah. Tapi ternyata ada satu hari aku nangis gitu pengen main basket lagi. Akhirnya masuk, aku berusaha gimana caranya, waktu itu ada prapon. Nah prapon aku skip. Gimana caranya bisa kepanggil pon gitu. Jadi aku usaha sampai akhirnya kepanggil pon. Itu
dari benar-benar berhenti setahun itu nggak mudah gitu loh buat ngejar anak-anak lain yang latihannya terus-terusan gitu sampai akhirnya 2012 PON 2012 itu juga dimulainya liga profesional gitu. Dan dari situ baru Pomnas di 2015 atau 16 gitu itu baru Pomnas gitu. Nah sepanjang itu ya ikutnya ya liga profesional itu dari WNBL yang pertama, abis itu ganti WIBL, abis itu ganti belum ada nama pada waktu itu cup aja sampai akhirnya Sri Kandi yang terakhir. Kalau klub profesional pertama apa? Merah Putih Predators. Oh, Merah Putih Predator. Pernah denger nggak? Pernah dengar. Pernah denger. Tuh, kapan ya? Bukan dikit banget ya. Kapan ya? Kalau Kampus League berarti nggak ikut? Oh, Kampus League pernah ikut. Iya, pernah ikut Kampus League waktu itu sekali di Bandung sama Perbanas. Oh, sama Perbanas. Berarti emang kuliah di Perbanas? Iya, lulusan Perbanas. Oh. Memang udah ke situ aja jalannya. Emang rencana ini kerja di situ buat jadi account. Oke. Kalau tadi udah cerita tentang klubnya, perjalanan basketnya. Terus kalau untuk timnas sendiri gimana nih Kak? Ada pernah nggak Wah. cerita mengenai timnas? Ini yang paling sensitif nih guys. Waduh. Ini yang berarti paling kan? seru guys. Karena orang Indonesia suka yang sensitif. Apa nih pertanyaannya? Timnas maksudnya gimana? Pernah apa enggak ya? Iya, pernah atau enggak, atau mungkin sampai seleksi atau bagaimana gitu. 3x3 juga, pokoknya bawa nama timnas. Ya. Untuk bawain nama Indonesia sendiri nggak pernah sampai masuk roster bener-bener pergi untuk mewakili Indonesia ya. Tapi puji Tuhan pernah ikut seleksi dan ikut tryout atas nama Indonesia gitu untuk tim. Pada waktu itu pertama kali aku seleksi itu 2017. Ingat banget buat SEA Games. Tapi seleksi pertama abis itu jadi pada waktu itu situasinya seleksi seminggu misalnya, abis itu pulang karena kita ada pertandingan seri 2 misalnya gitu ya. Oh, nggak langsung di karantina gitu ya? Nggak, pada waktu itu karena masih di dalam tengah turnamen kan. Iya. Pas pulang waktu itu seri Bali cedera 2017. Cedera apa tuh Kak? Cedera lutut pada waktu itu akhirnya ya walaupun aku nggak tahu sih sebenarnya seleksinya lolos apa enggak gitu pada waktu itu, tapi benar-benar terhenti gitu. Jadi kayak di situ ya udah akhirnya operasi dulu, rehab dulu, ikutin setiap jalan programnya. Nah targetku memang aku mimpinya ya timnas pasti gitu, itu jangan jadi goal aku kenapa aku bisa berjalan gitu terus-terusan. Di 2000 jadi kalau misalnya kita operasi lutut untuk kondisi ACL itu dibutuhkan minimal 6 bulan. Jadi pada waktu itu ya recovery-nya aku kenanya Februari, baru bisa operasi April, dan akhirnya April 6 bulan ke depan gitu ya. Oktober November November itu baru 6 bulan. Nah pada waktu itu targetku ke berikutnya adalah timnas SEA Games 2019, itu adalah targetku gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, asik gitu kan. Tapi ini enak, Tuhan berkata lainnya enak karena dipanggil untuk seleksi Asian Games justru di 2018. Jadi pada waktu itu baru comeback Oktober November bisa dibilang. Januari udah seleksi lagi gitu. Jadi selang setahun dari seleksi tahun lalu, seleksi lagi bulan Januari gitu. Dan disitulah kalau aku bisa bilang perjalanan yang mewakili Indonesia lah, bisa dibilang masih udah tahap Indonesia terpanjangku gitu, karena pada waktu itu ikut 4 seleksi tahap 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya di 14 besar harus dipulangkan gitu. Oh, tapi setidaknya udah mencoba. Iya. Tapi mungkin kayak tadi Tuhan berkata lain gitu kan. Tuhan berkata lain. Jadi akhirnya dipulangkan. Mungkin boleh cerita nggak sih dipulangkannya kenapa? Boleh lah pasti. Oke. Paling buat kasih semangat buat semua, jangan patah semangat lah gitu. Karena pada waktu itu jujur aja 2018 itu bukan targetku gitu, dan
ini tuh memang ya aku bisa bilang ya anugerah Tuhan lah ya, karena pada waktu itu sebenarnya aku nggak kepanggil juga gitu. Sebenarnya pada waktu pertama kali aku nggak kepanggil di 24 nama pertama yang dipanggil, dan pada waktu itu ada satu pemain yang harus mengundurkan diri karena cedera. Akhirnya namaku masuk di nama ke-24 teman-teman. Aku adalah nama ke-24 di tahap pertama, dan pada waktu itu start seleksi Senin, aku dikasih tahu Minggu. Jadi dan itu ke Cirebon. Itu tiba-tiba shock banget karena pagi-pagi dapat kabar betulan pulang ibadah gitu. Baru saya ibadah gitu gereja, pas lihat handphone, selamat ya kamu kepanggil. Kayak wah ini durian jatuh dari mana nih aku gitu. Jadi pada waktu itu seneng banget karena abis itu langsung ngurus tiket untuk berangkat. Soal Senin apa Selasa gitu lupa. Pokoknya Selasa deh kayaknya. Seninnya sempat latihan dulu sekali di Jakarta. Akhirnya berangkatlah dan mulai dari situ ya memang pertandingannya dimulai gitu buat aku. Kalau ditanya gimana perjalanannya, panjang karena pada waktu itu dari 24 turun ke 20. Di seleksi kedua turun lagi ke 16 dulu. Nah, di 16 nama maksudnya? Iya, jadi dari 24 orang turun ke 20 nama. Ke 20 nama. Terus baru 16. Baru 16. Dan itu 24 nama pertama adalah nama-nama anak-anak yang belum senior di timnas ya, bisa dibilang. Karena senior-seniornya baru pada gabung di seleksi tahap 2 gitu. Jadi di situ kayak masih deg-degan banget, dan bisa dibilang aku salah satu atau salah dua tertua lah di sana gitu, karena anak-anaknya pada muda-muda banget. Bahkan bedanya aja bisa hampir 6, 7, 8 tahun gitu. Saya ingatnya yang baru-baru dari DBL. Wah, gitu kali iya ya. bener banget tuh. Baru DBL langsung masuk parah seleksi gitu. Bener, jadi kayak memang perjalanan orang tuh beda-beda ya, jangan di-compare. Tapi kita juga nggak bisa ya pada saat itu ya aku tetap harus bersyukur aja gitu karena punya kesempatan itu ya, walaupun ngelihat aduh anak-anak muda ini keren banget sih bisa kepanggil dari muda gitu ya mikirnya. Tapi ya udah aku jalanin aja, dan seleksi pertama berjalan baik, terus masuk seleksi 2. Ingat banget pulang dari situ kayak diumuminnya itu di perjalanan pulang pagi-pagi dikasih surat gitu. Surat cinta. Iya, ibaratnya pada waktu itu habis seleksi 2 16 nama yang masuk lah gitu. Wah, pas lihat waduh seneng banget gitu masuk 16 besar gitu. Nah, di 16 besar itu udah lebih tense lagi teman-teman. Jadi perjalanannya mulai dari situ tuh mulai ketar-ketir ya. Seleksi 2 sih udah sih, tapi ini lebih parah lagi gitu karena makin ketat dan makin terlihat lah karena abis itu mau seleksi ke Korea. Pada waktu itu buat 14 orang aja yang dibawa. Dan 14 termasuk senior? Iya udah. Jadi 20 itu udah 16 orang. Seleksi 2 itu 20 itu udah termasuk senior-senior. Okay. Jadi masuk 16 tuh udah settle lah, udah plus senior. Berarti yang tersingkir 2 orang lagi? Dari 16 ke 14 tuh 2 orang. Jadi tuh wah deg-degan banget gitu. Dan itu dari 16 ke 14 itu 1,5 bulan kalau salah. Itu terlama tuh. 1 bulan apa 1,5 bulan gitu di Cirebon. Wah itu bener-bener lihat tanggalan terus kapan pulang. Udah kangen pulang jadi ya. Udah kangen pulang nih. Jadi kebayang nih kalau di bubble gitu kan kayak gimana. Tapi mungkin beda ya karena itu kan bukan seleksi tapi kita pertandingan. Nah ini kan seleksi jadi kayak satu sisi kayak gimana caranya aku bisa kompetisi sama yang lain, tapi satu sisi juga mendorong rasa fight untuk nggak boleh pengen pulang gitu. Jadi kayak bener-bener gimana ya, kita satu tim tapi kita bersaing sih sebenarnya gitu. Jadi pada saat itu tuh kayak aduh harus nempatin diri banget gitu, dan apalagi aku di situ insecure banget sih sebenarnya teman-teman karena aku ngerasa aku umurnya itu umur senior tapi pengalaman junior. Nah gimana tuh? Jadi kayak bener-bener bisa dibilang aku fight banget di sana gitu, secara mental juga, secara skill juga, dan
di situ kelihatan banget sih, aku sadar banget di situ memang aku nggak, ya ada yang lebih baik lah dari aku bisa dibilang gitu. Dan aku adalah mungkin nama-nama yang mungkin nama-nama yang akan dicoret gitu kan. Jadi bener-bener ada harinya aku nangis, ada harinya aku bangkit lagi. Jadi itu bener-bener 1,5 bulan yang wah, ada harinya aku telepon mamaku minta pulang, ada gitu. Dan pada waktu itu akhirnya kepanggil, ya seneng banget gak sih gitu. Maksudnya pas disebut 14 nama, ada namaku tuh kayak wah, mikirnya pertama seneng banget, kedua ke Korea lagi, jalan-jalan gratis, jalan-jalan kalian lihat-lihat, kalian bertanding juga gitu. Tapi ternyata makin gak mudah masuk 14 besar gitu, karena ya semakin kelihatan lah di mana pelatih yang pakai siapa gitu, minute play lama-lama nggak ada gitu kan. Jadi bener-bener setiap hari tuh bayangin 3 minggu di Korea, tinggalnya di hotel sampai enek tuh sama breakfastnya. Yang tadinya seneng banget, wah ke Korea terus kayak di hotel gitu kan. Siapa sih yang gak seneng tinggal di hotel terus-terusan gitu. Tapi ternyata gak enak, lebih enak itu emang keluarga, rumah jadi. Jadi di situ, jadi dari 16 besar ke 14 gitu. Aku juga bersyukur pelatih, walaupun di 16 itu emang udah kelihatan lah aku salah satu yang mau kecoret, tapi akhirnya pelatih pilih aku gitu untuk kasih kesempatan gitu. Dia bilang saya kasih kamu kesempatan karena saya lihat kamu fightnya luar biasa, dia bilang gitu. Tapi ternyata nggak cukup gitu. Memang ternyata secara skill bisa harus diakui mungkin yang lain lebih baik. Dan akhirnya di 14 besar itu setelah 3 minggu, dan nggak pernah lupa itu pengumumannya adalah setelah makan pagi di hari terakhir kita mau pulang ke Indonesia gitu. Dikumpulin di satu ruangan, terus kayak ya disebut yang coret adalah aku, dan pada waktu itu namanya Tiara gitu. Wah, nggak bisa membendung kayak udah nangis. Itu 2 orang lagi. 2 orang lagi yang 2 kan dari 14 ke 12. Oh, 12. Abis itu kan 12 itu udah masuk nama. Jadi itu kayak akhirnya posisinya seperti ini, duduk juga, pengumuman dari sana, jadi kayak cuman diem, matanya udah kayak udah merah, nggak tahu. Itu aku nangis sepanjang perjalanan dari hotel ke bandara ke Jakarta, Cirebon, akhirnya baru pulang ke Jakarta lagi gitu. Jadi perjalanannya ya kalau ini aja udah berkaca-kaca gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya satu pelajaran yang baik banget sih buat hidup aku, buat diri aku juga. Ketika dipulangkan ya memang itu diperhadapkan antara aku yang responnya harus kayak gimana gitu. Tapi memang pada saat itu ya aku pilih untuk ya nangis tapi ya berdamai gitu ya, tahu mungkin memang belum saatnya. Ya, belum saatnya gitu. Berarti bisa dibilang kalau kita misalnya lagi ikut seleksi begitu, struggle-nya bukan hanya fisik dan skill tapi mental juga ya. Bener banget. Semuanya. Iya. Kalau makanya penonton kan cuma lihat bagusnya doang ya pas pertandingan gitu. Komentar di komentar lagi kan. Lagi di live chat YouTube. Iya, jadi ya kalau kalian juga main basket juga pasti kan latihannya orang nggak ada yang nonton, prosesnya orang nggak ada yang tahu. Apa yang pelatih bilang di lapangan nggak ada yang tahu gitu. Jadi memang benar-benar ya kehidupan ini ya memang kita harus fight sih secara di berbagai aspek sih kalau buat aku. Jadi itu pelajaran berharga banget. Kejawab nggak? Jawab. Oh, iya. Jawab dong. Tapi emang kalau dilihat sih untuk anak-anak yang sekarang itu kayak badannya lebih gede-gede itu nggak sih? Kalau aku sih ngeliatnya gitu. Mungkin kalau aku bisa bilang memang iya potensi mereka tuh gede-gede kan badannya. Bayangin aja aku beda 8 tahun sama 2 lagi di timku waktu itu, tingginya 187, gila. Iya, makanya banget gitu. Sizingnya kayak beda banget. Kalau buat aku itu karena awareness pemain putri dibangun, jadi ketika mereka muda dan scouting pemainnya itu bisa lebih enak. Kenapa? Karena pelatih bisa bilang kamu tujuannya ke sana gitu. Bayangin kalau liga profesional basket putri nggak ada, ya tujuannya mau kemana gitu. Timnas kan lebih luas lagi ya, maksudnya lebih sempit gitu. Jadi kayak nggak semua orang bisa, tapi kalau misalnya kita bisa
berkompetisi di liga profesional dan mereka bisa lihat kan gimana potensi-potensi yang muncul nih, apalagi aku bisa bilang terdukung juga oleh DBL yang memang mereka membangun bibit lah bisa dibilang dari SMA gitu. Jadi memang banyak alumni. Iya alumni ya benar juga nih ya dari Riau ya. Jadi kalau bisa dibilang kenapa badannya lebih gede-gede karena terjangkau sih. Iya benar. Ya, mereka bisa punya awareness untuk tahu kemana mereka berjalan gitu. Jadi kalau untuk Kak Helena sendiri untuk tim putri sebenarnya ini atlet putri ini salah satu yang menjanjikan gak sih menurut kakak? Menjanjikan di sensitif juga nih pertanyaan. Apa ya? Kalau misalnya dibilang bener-bener nggak ada masa depan, nggak juga. Karena buat aku apa yang aku laluin di basket secara mental, secara karakter itu bantu aku banget di kehidupan saat ini gitu. Tapi di sisi lain juga karena aktif di basket dan punya kelebihan itu juga justru ketika masuk ke dunia lainnya ya ada hal-hal yang terbantu karena kamu dulu berprestasi di basket, ternyata kamu dulu atau ternyata ada jalur prestasi untuk atlet itu kayak gitu-gitu juga sangat terbantu gitu. Tapi kalau memang ditanya menjanjikan dalam arti kata bisa menunjang kehidupan, ketika masih main-main aja bisa. Jujur aja sebagai atlet dulu waktu masih jadi pemain yang masih juga di bawah orang tua, emang seneng-seneng aja dapat uang jajan tambahan kan bilangnya. Nah tapi kalau memang udah sendiri nih kayak saat ini gitu udah nggak minta uang lagi dari orang tua nggak dikasih gitu, ya nggak bisa sih, maksudnya akan kurang gitu. Jadi ya kalau menurut aku kalau menjanjikan dalam situasi apa ya mungkin dalam perjalanan bersaingnya iya menjanjikan, tapi kalau memang untuk bertahan ya susah, kecuali abis dari pemain jadi pelatih gitu bisa mungkin. Berarti kalau untuk masih masa pendidikan atau apa itu sangat menjanjikan ya. Iya. Buat uang jajan dan iya. Kalau bisa masuk timnas udah juga lumayan banget sih. Ada nih sebenarnya satu hal yang bikin kepo tapi mungkin di luar konteks nih ya. Kan tadi kan bilang soal menjanjikan nih, gue bahas sedikit. Kita tahu nih basket cewek wanita ini adalah sesosok lagi. Wanita ini adalah suatu role yang sangat lumayan complicated lah. Karena mereka kan mungkin mereka ingin mereka wanita. Iya, karena mereka mungkin ingin menunjang karirnya, tapi di masa depan mereka harus mungkin nanti ngurus anak dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih pemain basket di Indonesia? Kalau di WNBA mungkin ada ya. Mereka yang udah menikah dan udah punya keluarga tapi masih main. Kalau di Indonesia ada nggak sih kira-kira? Di Indonesia ada sih yang memutuskan untuk main lagi, tapi kembali lagi kena nggak bisa dibandingin sama WNBA gitu karena itu fasilitas. Jadi kalau kita itu kalau abis menikah punya anak terus mau main lagi ya udah resiko ditanggung sendiri gitu kan, terus usaha juga sendiri gitu. Memang kalau di sana kan memang digaji, dibayarin segala proses fasilitas ada. Iya memang ada gitu. Jadi kalau ditanya ada apa enggak, ada, tapi itu memang kemauan dia sendiri. Tapi juga nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu gitu. Karena ya kembali lagi kalau misalnya pemain muda yang lebih jago, iya sih juga kan. Kalau pemain muda yang lebih difasilitasi pasti mereka lebih berkembang. Jadi ada tapi ya memang mungkin nggak sedikit ya. Iya, dan nggak bisa sampai kan Impact-nya di WNBA. Iya, di WNBA kan sampai timnas aja ada kan udah pada punya anak gitu. Iya, nah kalau di kita sih agak sulit ya, bukannya nggak bisa. Mungkin ada nanti tapi ya untuk saat ini ada. Karena soalnya sebenarnya kan basket ini kan suatu hobi yang sangat dicintai gitu kan ya. Apalagi kalau kita udah cinta banget nih pasti semuanya ke basket gitu. Nah sayang banget nih kan seorang perempuan nih, maaf nih ya perempuan harus punya peran seperti itu kan, padahal pengen punya karir di basket tapi ternyata harus ngurus anak ya kan. Terus dapat contohnya suaminya juga nggak
gitu-gitu banget sama basket ya kan. Jadi agak susah gitu, mungkin itu sih. Iya bener sih, tapi itu juga aku rasain gitu, karena mungkin salah satu juga apa yang bikin aku memutuskan untuk pensiun juga salah satunya itu gitu, karena ya ada prioritas hidup yang mau aku tuju lagi yang lain gitu, karena ya kalau mau jadi pemain basket ya kayak tadi ya, di situ-situ aja. Iya bisa di situ-situ aja, terus kalau misalnya nanti menikah, bisa aja menikah, kalau punya anak ya kelar langsung kan. Iya makanya bener-bener harus memilih gitu. Kalau misalnya sebagai perempuan, kalau di Indonesia harus pilih sih di dalam berbagai hal lah. Iya, ada certain cases. Oke, mungkin terakhir kali ini ya. Oke. Kalau gue sering lihat di media sosial kakak tuh sering banget ya ada hashtag Helena 57 Journey. Itu tuh apa tuh maksudnya? Mungkin boleh kasih sedikit dulu. Itu hashtagnya memang aku buatnya nggak lama ya, baru ya, karena aku 57 itu aku baru pakai nomor 57 itu tahun 2017 ketika habis aku cedera gitu. Ketika aku comeback aku ganti nomor jadi 57. Sebelumnya apa? Sebelumnya nomor 1. Oh 1. Sebelumnya lagi nomor 9. Sebelumnya lagi wah pokoknya banyak. Oh udah banyak. Banyak, tapi yang benar-benar punya meaningful adalah 1 dan 57 gitu. Kenapa pakai hashtag itu? Karena buat aku itu perjalanan banget gitu. Aku 2 kali operasi lutut. Yang pertama 2013 untuk kaki kiri, kedua 2018 untuk kaki kanan. Wow, dua. Jadi kita balance lah ya di hidup. 57 itu buat aku artinya kasih karunia yang sempurna gitu. Jadi kayak Tuhan itu tetap kasih anugerah dia yang sempurna buat aku. Jadi walaupun udah 2 kali operasi itu aku tetap bisa comeback dan abis itu bisa langsung seleksi timnas lagi. Itu sebenarnya itu ngeri-ngeri sedep sih sebenarnya aku juga waktu ngejalanin seleksinya gitu. Dan hashtag itu adalah ya kalau hashtag kan gunanya apa buat keluarin semua ini kan feed. Jadi feed yang keluar adalah ya rata-rata tentang perjalananku, perjalanan basket dan juga pembelajaran hidup lah ya bisa dibilang. Nilai-nilai apa sih yang aku dapat sepanjang dari 2 kali operasi, dan dimana ketika dicoret, gimana ketika cedera lagi, gimana ketika akhirnya harus berhenti gitu kan. Jadi ya itu kalau dipencet itu rata-rata terfokuskan ceritaku di perjalananku sih gitu, di 2 tahun terakhir lah bisa dibilang ya, 2017, 18, 19 sampai akhirnya aku pensiun gitu. Yang kaki kiri yang lutut berarti atau gimana? Dua-duanya lutut. Dua-duanya. Oh iya lutut. Dua-duanya lutut, kaki kiri dan kanan tapi beda tahun. Kayak ada ankle atau Achilles. Makanya masih hebat juga udah dua-duanya lutut tapi masih ikut seleksi dan 14 besar gitu kan. Iya, makanya ya itu berkat itu. Iya bener. Jadi memang manusia itu bisa lihat kalau satu gelas isi air setengah, mau lihat itu isinya ada setengah atau cuman setengah, itu kan pilihannya, perspektif. Jadi itu yang ya mungkin di tulisan aku banyak ngomongin tentang perspektif, karena secara mata manusia orang mah bilangnya ya Helena nih nggak beruntung banget sih gitu, bisa bilang ya, dari cedera mulu gitu kan. Tapi ya di mata aku pilih untuk melihat satu hal yang baik gitu ya, walaupun dengan situasi seperti itu bisa 14 besar loh gitu. Ya, dan aku awalnya bilang pemain timnas enggak bukan gitu, tapi semua orang sebutnya aku pemain timnas, enggak, aku tuh nggak pemain timnas, aku bilang. Suka kesel ya dibilang malah jadi kesel gitu. Tapi mungkin itu jadi refleksi buat aku juga ya, mungkin nggak pemain timnas secara mewakili tapi masuk sampai jenjang seleksi timnas gitu, karena nggak semua orang bisa masuk ke sana. Ibaratnya kalau 14 orang terbaik di saat itu ya aku masuk salah satunya. Iya betul. Gitu sih. Mungkin boleh kasih semangat buat atlet-atlet putri di luar sana, mungkin siapa tahu ada yang butuh semangat juga. Buat semua atlet putri atau calon atlet atau adik-adik nih yang lihat gimana jadi pemain basket, kalau buat aku sih 1,
jangan menyerah gitu dalam segala hal. Ketika kamu jatuh itu tuh nggak apa-apa gitu. Kalau cedera ya nggak apa-apa, itu bukan akhir dari segalanya. Tapi respon kamu untuk mau bangkit, untuk mau fight di situasi yang kamu alamin itu kunci daripada kehidupan kamu selanjutnya, bukan cuma di basket, tapi juga di kehidupan berjalan selanjutnya. Karena itu akan membentuk karakter kamu untuk bisa terus berdiri teguh maju ke depan. Itu sih. Baik, thank you Kak Helena udah mau mampir di Bahas Basket Podcast. Yoi. Boleh follow Instagramnya di Helena Tumblaka. Oke. Dan jangan lupa follow juga Instagram Bahas Basket Podcast dan Instagram gua udah ada di bawah. Adi Surya dan Baptison. Link semua ada di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.